Hai sahabat Lemak, saya Aska. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai jenis tepung yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein rendah. Nah, teman-teman pasti juga bingung kan, kenapa sih kok ada perbedaannya? Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang protein tinggi dulu ya. Tepung terigu protein tinggi memiliki kadar gluten 11% hingga 13% atau bahkan bisa lebih. Nah, protein sedang memiliki 10% hingga 11%. Sedangkan protein rendah hanya memiliki 8% hingga 9% protein di dalamnya. Nah, kita dari protein tinggi dulu. Protein tinggi karena dia memiliki protein yang sangat tinggi atau gluten, jadi dia memiliki jaringan elastisitas yang tinggi. Nah, biasanya tepung terigu protein tinggi kita gunakan untuk adonan yang membutuhkan fermentasi atau membutuhkan sesuatu yang elastis. Contohnya seperti kita membuat roti, mie, dan juga pasta. Biasanya kalau kita beli di pasaran, mereknya itu adalah Cakra atau Komachi. Nah, yang kedua ada tepung terigu protein sedang. Tepung terigu protein sedang merupakan campuran dari tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein rendah. Jadi karakteristiknya di tengah-tengah di antara kedua tepung tersebut ya. Nah, tepung terigu protein sedang biasanya kita gunakan untuk adonan yang sedikit membutuhkan fermentasi. Contohnya seperti cake dan juga waffle seperti itu. Kita lebih baik menggunakan protein yang sedang. Contohnya biasanya mereknya ada segitiga, ada bola salju juga yang biasa di pasaran. Nah, yang terakhir tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah itu sangat kecil menyerap air, sangat sedikit menyerap air. Jadi adonannya itu sulit untuk diuleni, lengket dan juga tidak elastis. Nah, biasanya tepung terigu protein rendah ini kita gunakan untuk adonan yang tidak memerlukan fermentasi, contohnya seperti cookies. Nah, mungkin teman-teman juga bingung nih, kenapa harus dikasih air? Nah, jadi ini merupakan suatu tips and tricks ya. Nah, ini dari ketiga tepung jumlahnya hampir sama. Jadi kalau yang ini 1 sendok makan, nah semua juga harus sendok makan. Yang ini air yang 400, semua juga harus 400. Jadi semakin tinggi kadar proteinnya, maka semakin banyak endapan yang dihasilkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada angkanya, ini semua berbeda ya. Nah, jadi itu perbedaannya 3 tepung terigu tersebut. Yang berikutnya adalah tepung beras. Nah, untuk yang berikutnya adalah tepung beras dan tepung beras ketan. Nah, kedua ini berbeda ya. Kenapa? Karena kalau tepung beras memiliki kandungan amilopektin yang sangat tinggi dan lebih tinggi dibandingkan tepung manapun ya. Jadi bisa dilihat juga warnanya lebih putih dari tepung beras. Teksturnya juga ini bisa dibilang lebih kesat dibandingkan tepung beras. Nah, tepung beras itu sendiri adalah dari beras yang kita haluskan. Tapi untuk penggunaan tepung beras lebih baik setelah kita haluskan lalu kita gunakan. Jadi lebih baik yang belum kita keringkan karena itu mempengaruhi tekstur cake atau roti atau jajan pasar yang akan kita buat. Nah, untuk tepung ketan sendiri lebih baik justru harus dikeringkan dulu. Nah, tepung ketan dan tepung beras sendiri memiliki hasil olahan yang berbeda-beda. Kalau untuk tepung beras sendiri seperti kue mangkok, kue talam, dan juga bubur sumsum. Tapi untuk ini tepung ketan biasanya untuk klepon, untuk mochi. Jadi dia memiliki tekstur yang cuy-cuy lengket gimana gitu kan. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tepung kanji dan juga tepung maizena. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tepung tapioka atau yang biasa kita sebut tepung kanji dan juga tepung maizena. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tepung tapioka dulu ya. Nah, tepung tapioka atau tepung kanji ini terbuat dari ubi kayu atau singkong. Jadi, singkongnya kita hancurkan atau kita haluskan terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci dan kita endapkan. Nah, endapannya itu baru kita ambil dan kita jemur. Jadilah tepung kanji. Biasanya tepung kanji juga dibuat sebagai olahan jajan pasar ya, atau yang biasa jajan-jajanan rumahan seperti cilok, cireng, cimol. Nah, itu menggunakan tepung kanji. Ada juga tepung maizena. Nah, tepung maizena itu tidak bisa dijadikan bahan utama atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya tepung maizena digunakan sebagai pendamping dari suatu adonan. Nah,
Tepung maizena sendiri terbuat dari jagung yang dihaluskan kemudian dikeringkan. Nah, tepung maizena itu biasanya dipakai sekitar 10% hingga 20% dari adonan ya. Contohnya kayak adonan cookies. Adonan cookies kita menggunakan maizena, fungsinya untuk merenyahkan. Begitu juga adonan cake atau kue, biasanya juga ada maizenanya. Nah, itu berfungsi untuk melembutkan kuenya. Nah, untuk yang selanjutnya kita masih membahas tepung, yaitu tepung ketan, tepung sagu, dan juga tepung roti. Nah, untuk yang berikutnya kita ada tepung sagu, tepung roti, dan juga tepung kentang. Nah, untuk tepung kentang sendiri terbuat dari kentang yang dihaluskan lalu dikeringkan. Tapi di Indonesia sendiri masih jarang orang-orang yang menggunakan tepung kentang, jadi masih sulit untuk menemukannya. Biasanya tepung kentang itu mereknya Knorr, yang paling terkenal itu Knorr. Nah, tepung kentang biasanya bisa untuk olahan seperti kroket, bitterballen, atau mungkin mashed potato juga bisa, donat kentang itu juga bisa. Nah, yang berikutnya ada tepung sagu. Tepung sagu terbuat dari batang pohon sagu atau batang pohon aren. Jadi kita ambil bagian tengahnya, lalu kita haluskan, kita endapkan, endapannya baru kita jemur dan jadi seperti ini, seperti tepung sagu. Nah, tepung sagu sendiri biasanya digunakan untuk membuat cookies, kayak cookies sagu keju seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada tepung roti. Tepung roti dengan tepung panir berbeda. Tepung roti memiliki butiran yang lebih besar daripada tepung panir. Nah, tepung roti biasanya digunakan untuk mengcoating suatu masakan yang akan kita goreng nih. Contohnya kayak risol atau mungkin bitterballen juga kita biasanya pakai tepung ini ya, breadcrumb. Nah, pasti teman-teman juga banyak yang tanya kan, kenapa kalau kita pakai breadcrumb atau tepung roti harus menggunakan api yang kecil? Nah, karena tepung roti terbuat dari roti yang dikeringkan lalu dihaluskan. Sedangkan roti itu sendiri memiliki kadar gula. Jadi ketika gula terkena panas, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Jadi jika apinya terlalu besar, maka warna kecoklatannya itu akan lebih cepat timbul. Jadi itulah kenapa alasannya harus menggunakan api yang kecil saat kita mau menggoreng yang menggunakan tepung roti. Nah, itu adalah beberapa tepung yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sahabat Landmark, jangan lupa ya lihat video kita yang lainnya. Oke, Landmark Cooking Class for Everyone.